Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang mekanisme pasar Islam yang terdiri dari beberapa anggota kelompok. Yang pertama ada Fahri Alfawas, ada Bagus Ramadhani Sasongko, dan yang ketiga ada Virgiawan Aldo, yang keempat ada Kristiantoro. Pasar dalam Islam. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dan melakukan transaksi barang atau jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Mekanisme pasar masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat Muslim pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam awalnya juga berawal dari berdagang sejak umur masih 7 tahun. Seiring berjalannya waktu, setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad memang tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan. Pada saat awal perkembangan Islam di Makkah, Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim mendapat gangguan dan teror yang berat dari masyarakat kafir Makkah. Pasar telah mendapatkan perhatian memadai dari ulama klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Ibnu Taimiyah. Pemikiran-pemikiran mereka tentang pasar tidak saja mampu memberikan analisis yang tajam tentang apa yang terjadi pada masa itu, tetapi tergolong futuristik. Banyak pemikiran mereka baru dibahas oleh ilmuwan barat beratus-ratus tahun kemudian. Mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya Al-Kharaj. Buku ini juga membicarakan beberapa prinsip dasar mekanisme pasar. Ia telah menyimpulkan bekerjanya hukum permintaan dan penawaran pasar dalam menentukan tingkat harga, meskipun kata permintaan dan penawaran ini tidak ia katakan secara eksplisit. Evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali juga banyak membahas topik-topik ekonomi termasuk pasar. Dalam magnum opusnya, itu ia telah membicarakan barter dalam permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar. Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar, ia menyatakan, dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun, secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Pemikiran Ibnu Taimiyah. Pandangan Ibnu Taimiyah mengenai hal ini sebenarnya terfokus pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan atau zul injus dari para pedagang atau penjual, sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan kemudian tingkat harga dalam kitab fatwanya dalam Ibnu Taimiyah. Yang pertama yaitu keinginan orang terhadap barang-barang seringkali berbeda-beda. Yang kedua, jumlah orang yang meminta juga mempengaruhi harga. Yang ketiga, harga juga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu. Selain juga besar dan kecilnya permintaan, harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut. Yang kelima, tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli. Yang keenam, hal di atas dapat terjadi karena tujuan dari sesuatu transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli. Yang terakhir yaitu kasus yang sama dapat diterapkan pada orang yang menyewakan suatu barang. Berikut pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku yang monumental, Al-Muqaddimah, terutama dalam bab harga-harga di kota-kota, Prices in Towns.
Ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun, sementara harga barang mewah akan naik. Peran pemerintah dalam mengawasi pasar. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri telah menjalankan fungsi sebagai market supervisor atau al-hisbah, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja, baik yang tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.